Sebelumnya, selamat malam untuk Bapak dosen Firman Pratama Eskom Mkom yang saya hormati. Izin perkenalkan diri, nama saya Ariel Valoris Simajuntak dengan NIM 2210 1140 1614 semester 4 angkatan 2022. Saya kali ini akan menjelaskan hasil PDF saya ke video ini. Langsung saja. Nomor 1, bagaimana Anda membuat perhitungan biaya dari infrastruktur yang diperlukan? Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, identifikasi komponen infrastruktur. Nah, identifikasi komponen infrastruktur ini terbagi 2, yaitu application server, database server, dan storage server. Yang kedua, beban kerja. Bisa jumlah user, transaksi per hari, ukuran database. Yang kedua, tentukan kapasitas. Di sini ada CPU, RAM, storage, network bandwidth. Nah, apa aja sih contoh-contohnya itu untuk menjadikan perhitungan biaya dari infrastruktur ini? Ya, contohnya bisa menggunakan 4 vCPU, 16 GB RAM untuk app server, dan 8 vCPU, 64 GB RAM untuk DB server, dan 1 TB untuk SSD storage. Seperti itu ya contohnya. Ya, yang ketiga, pakai kalkulator harga cloud. Kita ini bisa memakai pricing kalkulator dari provider. Dan kita, kedua, perhitungkan biaya bandwidth, keluar, backup, snapshot, dan licensing. Yang keempat, pertimbangkan model pembayaran. Bisa pertimbangkan dengan pay as you go, reserve instances, dan savings plan. Nah, apa sih misalnya itu? Misalnya, harga EC2 instance T3 medium itu sekitaran $0,04 hanya untuk per jam. Jadi $0,04 itu hitungannya per jam. Ya. Yang kelima, biaya lain. Biaya lain ini seperti biaya operasional, monitoring, load balancer, dan DNS. Lanjut nomor 2, bagaimana Anda menjelaskan aspek hukumnya jika dalam aplikasi yang dijalankan terdapat data kependudukan masyarakat Indonesia. Ya, di sini saya ada 4. Yang pertama ada UU Perlindungan Data Pribadi. Yang bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di sini ada 2. Saya buat data seperti NIK, nama, alamat, dan riwayat kesehatan termasuk data pribadi sensitif. Emang betul. Dan kedua, wajib disimpan, diproses, dikelola dengan izin yang sah, serta pelindungan teknik dan organisasi. Yang kedua, kewajiban lokalisasi data. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019, data strategis wajib disimpan di dalam negeri. Yang ketiga, cloud provider harus punya data center di Indonesia. Bisa digunakan penyedia cloud yang memiliki region lokal, seperti Azure Indonesia atau Google Cloud. Yang keempat, audit dan kepatuhan. Di sini kita menerapkan ISO 27001, HIPAA, dan kontrol akses berbasis role. Yang kedua, enkripsi end-to-end dan kebijakan referensi data. Enkripsi end-to-end itu yang tidak akan dilihat server, tetapi hanya bisa dilihat oleh kita saja. Sebagaimana kayak seperti WhatsApp, Facebook Messenger, seperti itu. Yang ketiga, yang nomor 3 sekarang. Bagaimana Anda membuat tahapan migrasinya hingga layanan dapat digunakan pada infrastruktur cloud serta topologi
sederhananya. Jadi, tahapan migrasi saya itu yang pertama assessment dan discovery. Discovery itu maksudnya inventarisasi aplikasi, dependensi, database, storage, beban kerja. Yang kedua, desain arsitektur cloud. Yang pertama, load balancer, app server atau auto scaling. Lanjut ke DB server, bisa dilihat itu RDS atau VM, virtual machine ya. Lanjut storage. Yang kedua, backup otomatis dan disaster recovery site. Yang ketiga, proof of concept. Uji coba lingkungan kecil untuk mengukur performa dan validasi konfigurasi. Yang keempat, data migration atau data migrasi ya. Menggunakan tools seperti AWS, DMS, atau bisa juga Azure Database Migration, atau Encini. Yang kelima, cut over dan go live. Melakukan cut over saat low traffic, verifikasi fungsi sistem, DNS phishing. Yang keenam, monitoring dan optimization atau optimis ya. Nah itu dia mengimplementasikan observatory tools. Yang keempat, bagaimana Anda, nomor 4 sekarang, bagaimana Anda membuat usulan skalabilitas infrastruktur cloud agar aplikasi dapat bekerja optimal. Oke, jadi di sini saya ada 5 ya. Di sini saya horizontal scaling, yang dimana untuk tambah instance pada application tier secara otomatis dengan auto scaling group berdasarkan CPU. Yang kedua, vertical scaling. Upgrade instance jika beban tetap tinggi meski sudah scale out. Yang ketiga, database scaling. Bisa gunakan read replicas untuk query dan dedicated master untuk write. Yang kedua, pertimbangkan partitionary dan sharding untuk database besar. Yang keempat, load balancer. Menggunakan application load balancer untuk mendistribusi traffic merata. Yang kelima, CI atau CD pipelines ya. Di sini untuk deployment otomatis agar update cepat tanpa downtime. Yang kelima, nomor 5. Bagaimana Anda membuat usulan service model yang dipilih agar dapat berjalan optimal? Nah, di sini ada model-model layanan ya seperti IaaS, PaaS, SaaS, SaaS ya. IaaS ini infrastruktur as a service yang digunakan untuk kontrol penuh migrasi aplikasi lama. Yang PaaS ini platform as a service untuk aplikasi yang bisa dimodifikasi. Fokus ke kode bukan infrastruktur. Bukan IaaS berarti ya. Jadi dia fokusnya ke kode. Yang SaaS, software as a service. Jika ada solusi EHR atau electronic health record, siap pakai. Nah, usulan contohnya ini dari ketiga ini, yang IaaS ini bisa kita menggunakan VM, VNet, storage account, seperti virtual machine gitu ya, infrastruktur. Yang PaaS ini, yang kedua contohnya seperti Azure App Service, AWS, Elastic, dan Beanstalk. Nah, yang usulan saya dari ketiga ini, gabungan IaaS ini dan PaaS ini agar efisien dan mudah dikelola. Karena apa? Ya, jadi gabungan IaaS ini untuk DB dan PaaS ini untuk app server.
agar mereka berdua ini efisien dan mudah dikelola. Lanjut nomor 6, bagaimana Anda membuat standar SLA yang akan Anda terapkan pada infrastruktur Anda? Jadi SLA saya ini 1. Availability. Banyakkan 99,9% itu uptime per bulan pastinya. Yang kedua, performance. Response time kurang lebih 2 detik untuk 95% request. Yang ketiga, backup dan restore. Backup harian, retensi 30 hari, restore maksimal 2 jam. Yang keempat, security response time. Ada critical patch diterapkan dalam 24 jam. Insiden keamanan ditanggapi dalam 1 jam. Yang kelima, monitoring dan reporting. Laporan bulanan, notifikasi downtime dalam 15 menit. Jadi seperti itu hasil PDF saya. Saya Ariel Valens Manjunta, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.